Halo sahabat ASN, salam sejahtera, salam sehat. Saya Boas. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tips mengerjakan soal seleksi kompetensi dasar atau SKD. Namun sebagai sedikit informasi bahwa berdasarkan info BKN mengenai jadwal SKD, teman-teman bisa lihat di akun atau channel YouTube-nya, kemudian bisa juga melihat dari akun Instagram. Ada informasi berkaitan dengan tes SKD. Rencana pelaksanaan seleksi CASN, seleksi SKD, CPNS, dan seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021, instansi pusat dan instansi daerah di lokasi BKN, pusat, kantor regional, dan UPT BKN akan dimulai pada tanggal 2 September 2021. Untuk titik lokasi mandiri instansi akan dimulai pada 14 September 2021 atau sesuai dengan kesiapan instansi. Jadi kemungkinan untuk di daerah masing-masing itu sekitar tanggal 14 September, tergantung dari daerah masing-masing. Kemudian dalam pelaksanaan SKD itu pun ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan oleh peserta tes, di mana peserta seleksi CASN wajib mengisi formulir deklarasi sehat yang terdapat di portal sscasn.bkn.go.id dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum ujian. Formulir ini yang telah diisi wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi. Selain itu, pelaksanaan tes ini dilaksanakan dengan prokes yang ketat, di mana peserta melakukan tes PCR berlaku 2 kali 24 jam atau rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Kemudian peserta juga menggunakan masker 3 lapis. Dan untuk daerah Jawa, Madura, Bali wajib minimal sudah vaksin untuk dosis pertama. Oke, kita langsung saja ke inti dari video saya kali ini, di mana saya akan membagikan tips yang bisa teman-teman gunakan. Tetapi ini juga berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau teman-teman ingin ikuti juga boleh, kalau teman-teman juga punya cara yang lain juga boleh. Jadi tidak ada pemaksaan menggunakan cara ini. Oke, yang pertama kita perlu tahu nilai ambang batas SKD untuk CPNS tahun 2021. Untuk penetapan kebutuhan umum, ya, passing grade untuk TWK itu 65, TIO 80, TKP 166. Kalau ditotalkan itu 311 ya, minimal 311, tetapi ingat harus memenuhi passing grade ini. Jadi kalau misalnya teman-teman sampai 400 tetapi salah satunya tidak mencapai passing grade ini atau nilai ambang batas ini, maka teman-teman dianggap tidak lulus SKD. Tapi jika semua peserta dalam formasi itu tidak lolos SKD atau tidak mencapai passing grade, maka ada kebijakan lain yang sudah ditetapkan oleh BKN dan teman-teman bisa melihat itu. Dan untuk yang lainnya, ini bisa dilihat bahwa dari ketiga ini hanya TIO saja yang dijadikan passing grade. Kemudian untuk totalnya bisa teman-teman lihat ya di sini. Oke, langsung saja kita ke berikutnya. Untuk skor masing-masing
komponen dalam SKD. TWK itu ada 30 butir soal, kalau benar semua 150 poin. TIU 35 butir soal, kalau benar semua 175 poin, karena skor benar itu nilainya 5, skor skala itu nilainya 0. Dan TKP 45 butir soal, di mana jika mendapatkan nilai maksimal itu nilainya 225 poin. Ingat, untuk TKP tidak ada nilai 0, hanya ada nilai 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian apa yang teman-teman perlu siapkan ketika akan mengikuti tes ini? Ya. Pertama, teman-teman harus banyak membaca dan mengerjakan soal-soal tes CPNS melalui buku dan media online-nya. Kemudian sering ikut tryout tes CPNS untuk tahu kemampuan masing-masing dan bagaimana perkembangannya. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu teman-teman harus latihan membaca cepat untuk teks panjang. Ya, ingat, waktunya sangat singkat. Nanti saya akan memberikan perhitungannya, ya. Memberikan perhitungannya untuk satu soal itu waktu mengerjakan berapa. Kemudian berikutnya latihan untuk mengerjakan soal-soal TIU yang bagian perhitungan. Kalau hanya membaca atau melihat di YouTube saja, saya yakin itu akan sangat kurang efektif seperti itu. Jadi teman-teman harus langsung mengerjakannya di kertas. Oke, itu berkaitan persiapan-persiapan teman-teman ketika akan mengikuti tes ini. Dan bagaimana ketika teman-teman sudah diperhadapkan tes ini begitu. Kalau dari saya, pertama, saya akan memilah-milah soal yang harus dikerjakan. Di mana saya memprioritaskan soal yang harus dikerjakan dulu, TKP, itu berdasarkan pengalaman saya. Ya. Kenapa? Karena untuk TKP, skornya paling tinggi, 166. Kemudian lanjut ke soal TWK, ya. Kemudian ke soal TIU. Jadi untuk soal TKP, jangan ada soal yang terlewatkan. Karena kalau menurut kita tidak tepat pun nilainya ada. Jadi jangan sampai tidak dikerjakan. Sekarang kita perhatikan bahwa total soal yang disiapkan itu ada 110 soal. Dan waktu mengerjakan itu hanya 100 menit. Kalau untuk disabilitas, ya, itu waktu yang diberikan 130 menit. Artinya ada kelebihan waktu 30 menit atau setengah jam. Ini artinya, ya, 110 soal itu kan sama dengan 100 menit. Ya. Kalau kita bagikan, berarti satu soal itu kurang lebih 1 menit. Ya, lebih tepatnya kurang sih. Kalau saya bagikan itu sekitar 54 detik saja. Ini jika teman-teman mengerjakan semua soalnya, diperkirakan satu soal itu hanya dipersiapkan waktu 54 detik. Sangat singkat sekali. Maka kita harus punya trik atau kita harus memperkirakan kira-kira soal mana saja yang menjadi prioritas kita untuk dikerjakan. Seperti itu. Oke, saya langsung ke bagian yang pertama. Ya. Misal di bagian TWK, saya ngambil di penetapan kebutuhan umum ya. Saya ambil contoh yang di sini, nanti selebihnya teman-teman bisa coba sendiri. Untuk TWK, passing grade-nya adalah 65. Skor satu soal
itu 5 poin. Ini artinya untuk mengerjakan soal ini dan mendapatkan poin minimal 65, teman hanya perlu mengerjakan 13 soal benar. Ya. Ini untuk soal benar. Ingat, total soal ada 30. Jadi teman-teman harus punya target berapa soal yang mau dikerjakan. Kalau saya targetnya 20 soal. Ya, 20 soal benar. Itu artinya kalau teman-teman benar semua bisa dapatkan poin 100. Ini untuk TWK. Kemudian bagaimana dengan TIU? Ya. TIU juga kurang lebih. Cuman karena TIU passing grade-nya lebih tinggi yaitu 80, maka hitungannya akan sedikit berbeda. Ya. Skor 1 soal itu 5 juga. Maka teman-teman untuk mendapatkan nilai sesuai passing grade, teman-teman harus mengerjakan 16 soal benar. Total soal yang disiapkan untuk TIU itu ada 35 soal. Dan ini ditarget juga. Ya, targetnya berapa? Saya buat misalnya target saya 20 soal benar. Kalau 20 soal benar berarti 20 kali 5 itu 100 poin. Ini sudah kategori tinggi ya. Tapi maksud saya supaya teman-teman tidak fokus di 110 soal ini. Teman-teman harus fokus soal-soal yang sekiranya bisa dikerjakan. Nanti kita akan hitung kira-kira totalnya ada berapa. Kemudian TKP. Untuk TKP, ini passing grade-nya 166. Skornya, untuk skornya itu 1 sampai 5 ya, seperti ini ya, 1 sampai 5. Kalau misalnya dari teman-teman yang sudah bekerja, karena soal TKP ini biasanya isinya mengambil keputusan ketika ada kondisi-kondisi tertentu di lingkungan pekerjaan. Dan bagaimana kalau teman-teman yang belum bekerja, teman-teman memposisikan diri saja melalui organisasi yang teman-teman pernah ikuti, seperti itu. Kalau untuk mengerjakan soal TKP, misalnya saya anggap kita ini adalah tipe orang yang ragu-ragu ya. Jadi anggap saja teman-teman itu mendapatkan poin untuk 10 soal. Teman-teman mendapatkan poin 5 ya. Sehingga totalnya 50. Kemudian untuk 20 soal, teman-teman mendapatkan poin 4. Berarti totalnya ada 80. Dan 10 soal, teman-teman dapatkan poin 3. Ya. Berarti 30. Nah, ini sudah 40 soal, karena ada 45, berarti anggap saja ada 5 soal yang teman-teman benar-benar sangat ragu. Itu berarti poinnya 10. Sehingga kalau ditotalkan, itu nilainya totalnya adalah 170.
Kalau teman-teman menggunakan strategi ini, ya, teman-teman bisa mendapatkan poin 170. Ini konsep ya atau rencana. Tetapi harapannya di lapangan bisa terjadi seperti ini. Paling tidak teman-teman sudah bisa mempersiapkan diri untuk mengantisipasi soal-soal yang sekiranya sulit sekali untuk dikerjakan. Sekarang kita totalkan ada 20 soal TWK, 20 soal TIU yang menjadi target kita, berarti 40 soal. Dan untuk TKP, seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa soal TKP wajib dikerjakan semua supaya tidak kehilangan poin. Seperti itu. Kemudian bagaimana soal yang lain? Berarti masih ada 15 soal, dan di sini masih ada 10 soal di TWK, berarti di TIU masih ada 15 soal. Nah, 15 soal itu anggap saja soal-soal yang memang hitungannya sangat panjang. Misalnya teman-teman sebenarnya bisa mengerjakan, tetapi teman-teman tahu kalau soal itu panjang sekali caranya. Jadi disimpan saja dulu, dikasih tanda. Seperti itu. Kalau ada waktu lebih, maka teman-teman kembali. Kemudian, kalau ada soal-soal yang memang benar-benar tidak bisa dikerjakan, langsung lanjut ke soal berikutnya. Dan teman-teman harus mengingat soal-soal yang kira-kira teman-teman rasa pasti benar, seperti itu. Makanya, waktu mengerjakan, teman-teman juga harus memberikan tanda soal-soal mana yang teman-teman yakin di masing-masing bidang ini, yang teman-teman rasa bahwa jawaban teman-teman itu benar. Oke, sekarang kita perhatikan ini. Berarti ada 85 soal yang menjadi prioritas. Anggap saja misalnya teman-teman mau mengerjakan 85 soal, jadi tidak lagi 110 soal ya. Maka hitungan saya total waktu yang dibutuhkan ya, untuk mengerjakan 85 soal dalam 100 menit itu membutuhkan waktu 1 menit 17 detik. Ini untuk satu soal. Nah, jadi kalau teman-teman prioritaskan ke 85 soal ini, maka targetnya satu soal itu 1 menit 17 detik. Tapi kan tidak mungkin kita mengerjakan semuanya 1 menit 17 detik. Karena yang paling banyak menghabiskan waktu itu mengerjakan soal tes intelijensi umum ya, untuk di bagian perhitungan. Tapi kalau misalnya bagian yang bukan perhitungan, mungkin kita bisa kurang dari 1 menit. Saya usahakan untuk mengerjakan TWK itu kurang dari 1 menit. Ya, jadi kelebihan tadi 17 detiknya itu ibarat kita nabung untuk mengerjakan soal TIU. Kemudian soal TKP. TKP juga usahakan kurang dari 1 menit. Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa kita mengerjakan satu soal ini di bawah dari 1 menit? Jadi kalau teman-teman latihan soal di di soal-soal yang sudah kalian siapkan, bisa menggunakan
stopwatch ya. Bagaimana untuk mengerjakan suatu soal itu saya usahakan di bawah dari 1 menit. Makanya dibutuhkan kemampuan untuk membaca cepat pada sebuah wacana atau bacaan seperti itu. Kenapa kita hitung seperti ini? Supaya kita punya alokasi waktu mengerjakan soal TIU itu sekitar 1 menit sampai 1,5 menit untuk satu soal. Jadi perhitungan ini cukup penting untuk teman-teman gunakan sebagai latihan kecepatan untuk mengerjakan soal-soal SKD seperti itu. Oke, begitulah tips yang bisa saya berikan bagaimana mengerjakan 110 soal SKD dalam waktu 100 menit. Saya ulangi bahwa 85 soal itu adalah soal prioritas dan 25 soal lainnya teman-teman juga wajib mengerjakan, tetapi itu berdasarkan kemampuan masing-masing. Jadi ibarat itu di waktu-waktu yang terakhir teman-teman meskipun salah tetap jawab saja, benar atau salah tetap dijawab. Siapa tahu soal-soal itu juga memberikan keberuntungan buat kita yang kita jawab dalam tanda kutip sembarangan ya. Tapi yang menjadi prioritas tadi 85 soal tadi. Oke, seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya bagikan melalui channel saya. Semoga bisa membantu teman-teman menjadikan ini referensi. Tapi jika teman-teman juga punya cara yang berbeda, dipersilakan. Saya hanya membagikan pengalaman saya ketika saya sedang diperhadapkan soal SKD seperti ini. Jika ada masukan dari teman-teman mengenai bagaimana caranya mengatasi mengerjakan soal yang banyak dalam waktu yang cukup singkat, bisa isi di kolom komentar sebagai masukan, atau jika ada hal-hal yang bisa dibagikan ke teman-teman yang lainnya, bisa juga mengisi di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih.